Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian kali ini anak-anak? Kalau kalian tetap semangat, coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Pembelajaran kali ini seperti biasa kita akan melakukan berdoa bersama yang dipimpin oleh, atau gini aja sudah, siapa yang bersedia memimpin angkat tangan? Oh ya, Viro, ayo Viro pimpin di depan. Dipimpin oleh Viro ya. Berdoa seperti biasa, dimulai. Berdoa mulai. Adis Bahtiar, Hadir. Ahmad Hermansyah, Hadir. Ahmad Al-Husni. Ngomong tentang handphone HP, pembelajaran kita kali ini adalah tentang hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Yaitu pembelajaran kita kali ini adalah tentang coding, atau yang lebih tepatnya adalah pengantar coding dan berpikir komputasional atau coding unplugged. Ya, coding dan kecerdasan artifisial ini tentang kode-kode. Ya, nanti itu kita diajar untuk berpikir kritis. Sekarang Pak Eko tanya, kalian tadi aktivitas yang kalian lakukan pada saat mau berangkat ke sekolah apa saja, Herman? Mandi, Adis, Merapikan tempat tidur. merapikan tempat tidur, terus makan apa, Mak? Laura atau Putri? Bukan Indah ya namanya. Apa yang kamu lakukan? Ayo, apa yang kamu lakukan? Ayo, udah, aku pi. Ayo, cara pernah membuat mie sendiri? Coba ceritakan proses pembuatannya, Viro. Coba belajar gimana dulu. Yang lain biar dijelaskan Viro. Ya. Terus ada dimasak pakai apa? Pagi ditaruh di dalam kompor ya. Pagi ditaruh di atas kompor. Terus setelah itu ya. Ditaruh di mana minyak? Ya, terus ya. Terus menyiapkan menyiapkan bumbu. ya, terus Lalu menaruh yang sudah matang di dalam piring. setelah itu diapakan? Dimakan ya, satu kedua. Anak-anak, itu tadi namanya proses. Coding juga seperti itu, anak-anak. Coding itu adalah proses perintah. Nanti kita memerintahkan yang namanya untuk program itu, nanti mereka berjalan sendiri. Kayak laptop.
Laptop kan gak moro-moro anu hidup. Laptop ini kan dipencet dulu. Langsung hidup seperti itu apa muter-muter dulu? Muter-muter dulu, itu namanya proses. Setelah itu jadilah seperti ini. Ya. Sekarang next. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan apa itu berpikir komputasional, algoritma, dan mengapa urutan perintah penting dalam menjalankan robot. Robot yang dimaksud di sini nggak mesti harus robot. Kadang orang bisa menjadi robot. Pokoknya orang yang diperintah itu berarti robot. Yang kedua, menyusun dan menuliskan minimal 5 instruksi berurutan untuk menggerakkan robot dari titik awal ke tujuan dengan mempertimbangkan rintangan. Nah, nanti ini akan kita praktekkan. Nanti ada yang berperan menjadi robot, ya, dan ada yang berperan untuk memerintah. Ke timur, ke barat, ke kanan, ke kiri, seperti itu. Nanti robotnya harus turun, maju, ke kanan, ke kiri, maju. Ini kan maju lagi nabrak kan? Berarti yang seperti ini, ya? Nggak ada. Atau gini wes, ini sungainya segini. Seret, ya. Di sini enggak, di situ enggak. Pak Eko harus lewat mana? Ya, lewat ke sini kan. Berarti robotnya diperintah ke kiri seperti ini. Ya. Terus setelah ke kiri kemana? Maju. Setelah maju kemana? Ke kanan. Baru diambil seperti itu. Bisa dipahami? Itu kalau jika ada rintangan. Kalau nggak ada rintangan, dilangsungkan saja. Dalam coding itu ada yang dinamakan plaget dan unplaget. Ya, plaget dan unplaget. Kalau plaget itu seperti halnya laptop, komputer. Intinya pakai listrik, pakai kabel, ya kan? Pakai listrik atau kabel. Kalau unplugged itu tidak pakai. Kayak tadi, kayak instruksi tadi unplugged. Jadi unplugged itu adalah apa Nana? Tidak. Ayo. Seperti ini. Nah, yang tadi nama katakan maju ke depan. Biar yang ngantor masuk ke depan, Pak Eko butuh 7 orang. Ayo mengecek konsentrasi, harga maju 7. Kita akan mengambil 1 jago ayam. Ini ayam jago. Sekarang mesalingkan. Sekarang tangannya dilepas. Pak Eko di tengah. Nanti kalian berhitung setiap hitungan 7 diganti dengan angka. Diganti dengan ayam sambil angkat tangan. Putaran pertama, putaran kedua yang diganti ayam adalah angka 6. Putaran ketiga dan sebaliknya. Nah, lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayam. 1, 2, 3, 5 ayam. 1. Nah, tahap senam berapa? 7. Sini kamu. Stop. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayam. 8. 1. Kan senam 7 1. Ini. 6. 7. Ayo. Berhitung mulai. Terserah dari siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayam. 1, 2, 3, 4, 5 ayam. Aduh. Cuma orang 7 ini. Ya sudah kalah. Pemenangnya adalah Adis. Sini semua yang tadi. Sini semua yang tadi. Kan Adis yang menang. Kamu bilang ampun Bang Jago. Ya, ampun. Ini Pak Eko bagikan apa yang dinamakan itu adalah
ini Pak Eko kasih per kelompok 2 ya, dibaca-baca per kelompok 2. Ya, lihat ke sini lagi. Sudah konsentrasi lagi? Sudah nggak ngantuk lagi? Nah, itu dibaca apa itu bunyinya? Berpikir logis. Jadi cara solusinya apa? Mencari sepatu, kos kakinya dicari dulu. Terus bagaimana mengikat talinya seperti itu. Kalau sudah selesai berarti permasalahannya terpecah. Nah, yang ketiga kreativitas. Orang katanya Arif berpikir gedebuk. Ya anak-anak, kreativitas dan inovasi. Out of the box maksudnya kadang-kadang seperti ini. Maksudnya itu kita keluar dari zona yang kita lakukan. Suatu contoh, lembar. Tahu rumahnya Hafiz? Tahu. Kita kalau ke rumahnya Hafiz jalannya lewat mana? Sumber waktu. Ke sana ke barat, di Wolo, ya, berak-berak, ke barat, berak, ya, kebun dagang, kebun petik, sumber waktu ya. Kalau secara umum, tapi kalau kita out of the box, itu gimana cara menemukan lokasi atau cara kita menemukan suatu cara agar lebih efisien, nah, lebih kreativitas, inovasi, kita berinovasi. Caranya lewat mana coba? Ada yang tahu? Kita ke rumahnya Hafiz, tanpa lewat sana, lebih enak, lebih dekat, kita lewat mana? Lewat mana? Lewat Suni bisa. Berarti kita ke bawah ke Suni. Ya kan? Apa itu namanya? Logika. Kita berpikir menggunakan logika. Logika itu misalkan seperti ini anak-anak. Pak Eko punya angka 2, 4, 6. Ya, 2, 4, 6. Ada yang berpikir enggak itu angka apa? Genap. Karena kita berpikir pakai kreativitas. Kita jangan ngomongkan yang lain, guys. Kalian tadi sudah kreatif. Pak Eko pertama kali masuk, langsung Pak Eko merasakan ada hal yang beda tadi sama anak-anak kelas 5. Terima kasih untuk anak-anak kelas 5. Jadi pertama kali kalian masuk, oh ininya tertata. Tadi ya, ini agak ke belakang dan rapi. Itu namanya kreatif. Kalau orang nggak kreatif nggak akan bisa. Nanti anak-anak pas apa? Laki-laki yang coba pengen ngomong yang keempat apa? Laki-laki. Patung. Ini apa itu keturunan? Itu adalah ketekunan. Ketekunan itu adalah proses kita menekuni. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu harus tekun, harus rajin agar kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Contoh kabel ini yang dimaksudkan Pak tadi. Aktivitas fisik apa itu? Aktivitas fisik ada keras. Melibatkan permainan edukatif seperti kartu pengalaman robot yang diprogram secara manual atau teka-teki untuk mengajarkan pemikiran logis tanpa perangkat digital. Ya, tanpa perangkat digital. Nanti kita akan membuat suatu robot-robotan yang diprogram oleh teman kamu sendiri.
Diri. Menghasilkan apa enggak? Kreatif apa enggak? Efisien apa enggak? Kalau anak-anak yang kedua tadi, kita anak-anak itu berfokus pada pola. Yang Pak maksudkan tadi pola. Pola itu dari 3, 6, 9 berarti polanya kelipatan berapa? Halo? 3, 6, 9 polanya kelipatan 3, itu namanya pola. Yang ketiga tujuan pembelajaran. Seperti tadi tujuannya diharapkan kalian bisa mengoperasikan robot dengan menggunakan teman kalian. Ya, sesama kelompok. Nah, ini. Mana garisannya? Ayo. Coba sekarang kalian lihat. Ini bentuk apa? Lingkaran. Bentuk lingkaran itu nilainya berapa? Segitiga nilainya? I love you nilainya? Segi 4 nilainya? Persegi nilainya? Pak Eko sekarang tanya, kalau segitiga sama lingkaran nilainya berapa? Angkat-angkat. 9, ada yang lagi? Segitiga sama lingkaran? 5. Kamu hitung lingkaran berapa? 3. 3. Nilainya? Lingkaran berapa nilainya? 2. Segitiga? 2 tambah 3 ada berapa? 5. Berarti lingkaran tambah segitiga nilainya berapa? 5. Konsentrasi. Nomor 1 nilainya berapa? 5. Sebentar. Angkat tangan yang bisa. Kelompok perwakilan kelompok ya. Nomor 1 nilainya berapa? 9. Itu lingkaran. Kalau kita lihat sama-sama. Lingkaran berapa? 2. Segitiga? 2 tambah 3? 5. I love you nilainya berapa? 5 tambah 4? 9. Saya. Yang kedua berapa? Berapa? 10. Kita cek. Berapa? 5. Tambah? 8 tambah 2? 10. Tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 berarti. Untuk kelompok 1 dan 2 kita kasih WOW. Diperpanjang. Dipertegas. Jawab itu ulang. Kita cek sama-sama. Laki-laki jawabannya ada 3. 10, 11, 12. Perempuan 13. Perempuan yang 13. Kita itu. Nomor berapa? Nomor ini kali ya. Ini berapa? Tambah 7 tambah berapa? 13. Yang benar kelompok mana? 1, 2. Kelompok 3 kok bisa 10, 11. Salah kabin, jauh terus salah kabin. Seperti itu ya. Itu yang dinamakan pengkodean. Kita harus kode. Tapi anak-anak, kode itu jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang jelek. Contoh ulangan. A, ini B, ini C, ini D kan ada seperti itu. Ada nomor 1 apa? Berarti apa? A itu namanya nomor 3 kan enak. Nomor 3 apa? C ya, paham. Kita nggak satu suara jawabannya C. Tapi nggak boleh anak-anak ya. Next.
Pengenalan logika. Apa itu pengenalan logika? Bisa dipahami ya? Ya. Sekarang Pak Eko minta juga kalian perwakilan kelompok maju. Perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo perwakilan kelompok maju. Ya. Main caranya adalah sebentar ada kelompok minggir imam. Kita kelompok 1. Ini adalah suatu rute anak-anak. Jadi ini suatu jalan. Kamu jalannya boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini, terserah. Pokoknya ini suatu jalan. Suatu jalan. Jadi jalannya begini. Ya, ke sini nggak boleh, ke sini nggak boleh. Nah, sekarang ada yang menjadi, siapa yang ingin menjadi monyet? Siapa? Ya sini. Ayo. Monyetnya itu di sini. Terus pisangnya itu di sini. Sini. Terus yang ingin membuat kode, yang ingin menjadi programnya, Viro sini. Jadi caranya adalah ini tadi itu dibawa ke sini, Viro itu panahnya dibawa ke sini, panahnya. Panahnya dibawa ke sini. Ini yang kamu pegang. Ya. Sudah. Sekarang ayo konsentrasi. Monyet untuk mengambil pisang. Caranya bagaimana? Caranya Viro yang membuatkan panah. Kemana dulu? Cek Viro itu berapa kali ke kanan? Maju berapa kali? 1, 2, 3 terus kemana? Ke atas 1 kali. Ya, tepuk tangan. Itu namanya kode. Ya. Sekarang Sela sama ayo. Siapa yang membuat kode? Oke, ayo. Jadi nanti gimana? Maju mana itu ke atas apa ke barat? Ke atas berapa kali? Ke atas ke sana. Ke sana itu kan ke atas. Berapa kali ke atas? Berapa kali ke atas? 2. Ayo itu 2 berarti. Oh 3. Ya. 2 kali terus. Ya, ayo 1, 2 terus ke kanan. Jalan dulu. Iya, jangan tepuk tangan. Tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ya, berarti kamu bilang berapa kali kemana yang keras? Berapa kali? Yang keras, maju 2 kali. Kurang keras. Terus? Kemana? Ke atas. Ya, tepuk tangan. Seperti itu ya. Sekarang kamu sudah bisa ya. Bisa pakai dites. Sekarang yang laki-laki. Ini yang mulai tadi ini apa? Mau ambil. Ayo yang laki-laki. Sekarang siapa yang konsentrasi? Siapa yang menjadi monyet? Saya. Yang memprogram? Yes. Ayo. Yo kita ngambung anaknya ini no. Ini apa ini? Sungai, ya. Umpama monyet lewat sungai bisa berenang? Tidak. Berarti kira-kira bisa nggak melewati sungai? Tidak. Bisa dilewati. Coba kayak Lewat itu. pohon, nggak ada pohon ini kok dulu kok. Apa yang terjadi jika kamu maksa? Kalau nggak jadi ya. Ayo, untuk mengambil pisang, monyet itu buat langkah.
Sudah, Hadis, Rafiq, kamu ngomong ke atas satu kali. Ayo lo, Milo, kamu yang bilang. Ya ke atas. Kok kanan ke atas. Terus ke kanan berapa kali? Berapa kali? Bilang. Itu berapa kali itu kamu? Itu 3 kali. 1, 2, 3. Terus ke atas. Ambil misalnya tepuk tangan untuk laki-laki. Ternyata yang laki-laki memang sengaja tak kasih yang sulit. Ya, ternyata bisa. Kenapa gak boleh lewat sini? Nyemplung ada sungai. Kenapa gak boleh lewat sana? Ada sungai. Seperti itu yang namanya. Bisa dipahami ya? Anak-anak sekarang terlahir ya. Kamu ini punya ulang kamu? Sekarang anak-anak saya jelaskan dulu. Ini satu kelompok satu kerjasama ya. Ayo, konsentrasi. Itu, lihat siangnya masing-masing, perwakilannya dilihat ya. Coba lihat ke sini ya, lihat ke Pak Eko. Kita kasih contoh satu. Ini gambarnya rumah kan? Ya, atapnya warna apa? Atapnya berbentuk apa? Segitiga biru. Kamu cari di sini segitiga biru mana? Yang ini. Terus Bapak itu yang ini. Bunderin yang ini. Berarti nanti panahnya ini kemana? Ya, paham ya? Ayo laksanakan. Sudah selesai ya. Sudah ya. Ini koreksi penyanyi teman kalian ya. Sekarang ayo kita sama-sama yang nomor 1. Ini urutnya kemana yang baris keberapa? Ketiga. Yang baris ketiga. Benar semua? Benar, ada yang salah? Tepuk tangan untuk semua. Yang nomor 2, baris keberapa? 4. Yang kedua ini ya? 5 yang terakhir. Ya. Yang ini baris keberapa? 1. Yang keempat baris keberapa? 2. Yang terakhir baris ke 4. Benar semua? Benar semua? Benar semua itu? Benar semua? Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, dikumpulkan nanti nilai Pak Eko. Anak-anak, jadi kesimpulannya kalian sudah paham tentang apa itu mengkodingan ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Intinya anak-anak, coding itu bukan gimana caranya kita untuk diprogram aja. Gimana caranya kita memecahkan masalah, berpikir kreatif, ya, terus efektivitas, cara memecahkan masalah, dan cara memecahkan
kode-kode yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ya sudah, sekian dari Pak Eko. Sebelum kita mulai pembelajaran, dipimpin doanya. Kalau tadi yang mimpin Tiro, sekarang yang siapa tadi yang mimpin doa? Yang tadi kata berdua tadi siapa? Firasnya siapa yang kata dua? Adis. Adis, dipimpin doa Adis.